sebagai remaja kita pasti punya banyak kegiatan. Nah, supaya kita bisa tetap sehat berprestasi tanpa anemia, yuk kita cari tahu infonya. Pertama, anemia itu apa sih? Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam sel darah merah lebih rendah dari normal. Di dalam sel darah merah, hemoglobin ini yang bertugas untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Coba bandingkan dua gambar ini. Kalau kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen. Tapi kalau kita anemia, hemoglobin kita rendah, sehingga sel darah merah kita hanya bisa membawa sedikit oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Makanya, kita merasa lemas dan gampang capek. Gejala anemia yang paling umum adalah 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Selain itu, kita akan merasa pusing dan berkunang-kunang, ngantuk dan sulit konsentrasi. Kalian ada yang pernah mengalami gejala ini nggak? Nah, kalau kondisi tadi dibiarkan, maka akibatnya adalah seperti di gambar ini. Ada 3 faktor penyebab anemia. Pertama, asupan gizi yang kurang, terutama zat besi. Kedua, kehilangan darah karena menstruasi juga karena kecacingan. Ketiga, penyakit yang diturunkan, misalnya talasemia, di mana pembentukan hemoglobin di dalam tubuh terganggu. Dan dari ketiganya, kekurangan asupan zat besi adalah penyebab utama anemia di Indonesia. Coba bandingkan dua informasi ini, mana yang benar? Pertama, banyak kegiatan dan rasa capek menyebabkan anemia. Atau yang kedua, anemia menyebabkan kita mudah capek sehingga kegiatan terganggu. Ya, yang benar adalah pernyataan yang kedua. Jadi jangan tertukar ya. Berikutnya, apakah remaja putri berisiko mengalami anemia? Ya, karena pertama, kita sedang mengalami pubertas dan kita tumbuh dengan sangat cepat. Untuk itu, kebutuhan zat gizi kita meningkat, terutama zat besi. Sayangnya, dengan kebiasaan makan sekarang ini, asupan zat besi kita masih rendah. Penyebab ketiga adalah hilangnya darah setiap bulan saat kita menstruasi. Anemia bisa dicegah nggak? Bisa. Ada 2 cara utama. Pertama, makan makanan kaya zat besi, baik dari pangan hewani maupun nabati. Cara kedua, minum tablet tambah darah atau TTD 1 kali seminggu. Jangan lupa, kedua cara ini sama-sama penting ya. Supaya TTD memberikan hasil yang optimal, ada aturan minumnya loh. TTD harus diminum sekali seminggu di hari yang sama dengan air putih. Dan ingat, jangan minum TTD bersama teh, susu, atau kopi. Mengapa? Karena minuman tersebut membuat jumlah zat besi yang bisa diserap tubuh kita berkurang. Sayang kan? Beberapa remaja putri punya pertanyaan berikut ini. Disimak ya, karena mungkin ini adalah pertanyaanmu juga. Kita perlu ikut tes anemia dulu nggak sih sebelum minum TTD? Jawabannya tidak. Anemia di tahap awal seringkali nggak menunjukkan gejala. Dan ingat ya, salah satu tujuan utama TTD adalah untuk mencegah anemia. Jadi jangan nunggu sampai muncul gejala. Pertanyaan berikutnya, TTD bisa bikin tekanan darah naik nggak? Jawabannya, tidak. TTD itu utamanya untuk mencegah anemia, dan anemia berbeda dengan tekanan darah rendah. Ini bedanya. Jadi, walaupun gejalanya mirip, sekali lagi anemia itu beda dengan tekanan darah rendah. Nah, ada juga yang bertanya, apakah minum TTD membuat kita merasa sakit saat mens atau mengeluarkan lebih banyak darah saat mens? Jawabannya, tidak. Justru kita perlu TTD untuk mengganti darah yang hilang itu. Kita mungkin juga ingin tahu, aman nggak sih kalau TTD diminum secara rutin? Jawabannya adalah aman. Tubuh kita akan mengatur secara otomatis beberapa jumlah zat besi yang diserap,
Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan dari tubuh melalui tinja atau kotoran. Nggak akan numpuk di badan kita, jadi jangan khawatir, aman kok. Nah, ini juga sering banget ditanya, minum TTD bikin mual nggak? Jawabannya adalah iya, tapi nggak pada semua orang. Untuk mengurangi mual, minumlah TTD setelah makan. Selain itu, sisa zat besi yang dikeluarkan melalui kotoran kadang membuat kotoran kita berwarna kehitaman. Jangan khawatir ya, semua itu normal dan lama-kelamaan akan hilang sendiri. Karena belum terbiasa, kita milih untuk makan sayur yang banyak daripada minum TTD. Cukup nggak untuk mencegah anemia? Jawabannya adalah tidak. Zat besi yang ada di sayur diserap dalam jumlah sedikit. Jadi yang benar adalah makan sayur ditambah protein hewani ditambah TTD. Seperti yang disebutkan di awal, kecacingan dapat menyebabkan anemia. Jadi jangan lupa menjaga kebersihan diri dan minum obat cacing ya. Jadi, yuk bersama kita cegah anemia untuk menjadi remaja sehat berprestasi tanpa anemia.